Pencarian korban longsor tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang menyebabkan 19 orang tewas dan 6 orang hilang masih terus dilakukan. Kepolisian daerah Jawa Barat telah memeriksa 6 orang terkait longsor tambang tersebut. Di antaranya adalah pemegang izin tambang dan manajer operasional. Menurut polisi, ada dugaan kelalaian mekanisme penambangan yang diduga salah, sehingga mengesampingkan keselamatan pekerja. Saya sebagai penegak hukum akan melakukan penegakan hukum. Dari kemarin sudah beberapa saksi, itu kita ambil keterangannya semuanya. Kita ingin mengetahui penyebab daripada peristiwa ini. Apakah ini ada unsur kelalaian dan sebagainya. Karena yang dapat kita dapat informasi bahwa cara atau mekanisme penambangannya ini yang diduga salah, mengesampingkan keselamatan pekerja. Ini yang kita dalami. Dari kesaksian salah satu korban selamat, longsor di kawasan Gunung Kuda berlangsung cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, nggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung set. Udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah. Udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya Pak? Bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak? Lapangan kerja yang baru ya Pak? Karena kan ini ditutup sama KDM. Terkait peristiwa ini, Pemprov Jawa Barat secara resmi menghentikan operasional dan mencabut resmi izin tambang di area Gunung Kuda. Sampai Minggu sore terhitung 19 korban ditemukan meninggal dunia dan 6 orang masih dalam pencarian. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, terkait penetapan tersangka pengelola galian C di kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni melalui sambungan telepon. Selamat petang, Kombes Sumarni, bisa dijelaskan hingga saat ini apakah sudah diketahui pasti kelalaian apa yang dilakukan oleh kedua tersangka? Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, barusan kami juga tadi melakukan preskon terkait dengan penegakan hukum yang kita lakukan dari peristiwa longsornya area pertambangan Koperasi Al-Azhariyah ini. Jadi kita sudah tetapkan tersangka 2 orang ya, atas nama inisial AK yang merupakan ketua koperasi dari Al-Azhariyah, kemudian satu lagi inisial AR yang merupakan KTT ya, atau kepala teknik tambangnya. Kemudian terkait dengan kelalaiannya bahwa pada bulan Maret itu 19 Maret 2025 sudah ada surat larangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAP yang ditujukan kepada seluruh pemegang IUP dan termasuk untuk Koperasi Al-Azhariyah ini sudah disurati oleh Dinas SDM Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Maret 2025 agar menghentikan kegiatan usaha pertambangannya. Nah, karena pada bulan Februari itu kami mempolis lain areal tersebut. Waktu itu kan ada longsor yang tidak ada korbannya ya, kita polis lain. Nah, dari polis lain itu Dinas SDM melayangkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan pertambangan di lokasi IUP miliknya Koperasi Al-Azhariyah ini, Mbak. Oke, setelah adanya surat peringatan tersebut, ini dalam artian pengelola tetap melakukan kegiatan pertambangan, seperti itu ya, Nah, Bu Kombes? betul. Mereka tetap melakukan kegiatan pertambangan, sehingga ya intinya terjadi. Lalu hingga saat ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa dan apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lainnya?
8 orang, Mbak. Kami masih mendalami kemungkinan apakah ada pihak lainnya lagi yang bisa dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban. Lalu dari para tersangka ini ataupun dari pengelola tambang, bagaimana dengan penerapan sistem keselamatan pekerjanya, Bu Sumarni? Nah, dari keterangan ya saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan, ya memang di lokasi pertambangan tidak menerapkan K3-nya, sehingga kita juga memberikan sangkaan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerjanya. Dari luas pertambangan ini ada berapa sebenarnya luasnya, Ibu? Dan apakah seluruh wilayah ini memang sudah mendapat peringatan untuk tidak boleh lagi dikelola atau hanya sebagian saja? Untuk Al-Ajariyah sendiri, Koperasi Al-Ajariyah, itu diberikan izin penambangan di lahan seluas 9,16 hektar, Mbak. Tapi di lokasi tersebut ada beberapa lokasi tambang milik koperasi yang lain ya. Namun juga saat kemarin peristiwa longsor sudah dicabut semuanya. Untuk surat peringatan yang tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan, apakah ini lokasi yang sama dengan lokasi longsor yang kemarin terjadi, yang waktu itu terjadi? Betul, betul Mbak, betul. Lokasi yang sama. Lokasi yang sama. Tambang ini sudah mendapat izin dari otoritas tidak, selain dari lokasi yang sebelumnya diberikan surat peringatan? Sudah Mbak, sudah. Jadi perpanjangan izinnya kan itu di bulan November 2020 ya. Jadi berlakunya sampai dengan November 2025. Jadi izinnya lengkap, Mbak. Oke, hanya wilayah tertentu saja ya yang memang tidak diperbolehkan lagi ya karena tidak memenuhi syarat keselamatan. Seperti itu ya, Ibu Kapolres? Bukan Mbak, bukan. Jadi kawasan tersebut izinnya lengkap. Ya. Izinnya lengkap ya. Namun karena bulan Februari 2025 ada longsor, ya kan kami polis lain. Nah kemudian dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat melayangkan surat peringatan kepada pemegang IUP untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangannya. Secara keseluruhan dengan batas artinya? waktu yang tidak ditentukan, betul. Oke. Ya, untuk Koperasi Al-Ajariyah ya Mbak ya, untuk Koperasi Al-Ajariyah. Pemegang IUP yang dipegang oleh Koperasi Al-Ajariyah ini. Oke. Saat ini apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya, Bu Sumarni? Ya pasti akan kita lakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait ya. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan. Untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka dan ancaman hukumannya, Bu Kapolresta? Pasal yang disangkakan, yang bagaimana tadi kami sebutkan juga di press conference, ya pasal 98, ayat 1, ayat 2, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu ancaman pidana penjaranya paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Kemudian ada juga sangkaan pasal 35 dan pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidananya paling singkat 1 bulan, kemudian paling lama 4 tahun, kemudian ada juga diterapkan dan atau ya kita terapkan pasal 3 junto pasal 14 Undang-Undang 15 tahun 70. Baik. Undang-Undang pasal 3 junto pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ya, baik. Dengan ancaman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Baik. Kemudian dan atau kita terapkan juga pasal 359 KUHP. Ya, baik. Ya, dengan ancaman penjara 5 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih Kombes Sumarni, Kapolresta Cirebon, sudah Sama-sama. berbagi informasi di Kompas Petang. Terima kasih Bu Sumarni.